Ya, baik teman-teman semuanya, mohon izin untuk membuka forum pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Sahabat Al-Kafi yang saya rahmati, yang saya menamai Allah Subhanahu wa taala dan saya banggakan. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan bisa via kolom chat ya. Karena memang suara teman-teman mungkin di sini tidak begitu jelas karena hujan sangat deras di sini. Tapi alhamdulillah dengan kondisi saat ini, kondisi yang kemudian kita sama-sama tahu begitu ya, dengan adanya wabah COVID-19 ternyata memang mengubah banyak hal, mengubah banyak persepsi, bahkan kemudian pola-pola hidup baru begitu. Nah sebelumnya nanti kita sharing-sharing saja, tidak ada yang banyak kemudian bisa saya bagikan ke teman-teman, karena boleh jadi tantangan dakwah di zaman saya dengan tantangan dakwah di teman-teman semua itu berbeda, walaupun kemudian kita memiliki bentuk ujian yang sama begitu. Nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia silaturahmi pada sore hari ini, walaupun kita masih melalui virtual begitu. Semoga ini tidak mengurangi dari keberkahan, mengurangi semangat kita untuk sama-sama saling menguatkan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Dan pertama dan yang utama adalah kita meyakini bahwa semua skenario yang kemudian yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari kemudian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa mengabdikan dirinya, memberikan contoh kepada kita semua bagaimana hidup dengan lurus, hidup di dalam keberkahan, hidup di dalam bagaimana kemudian yang dipenuhi kenikmatan atau jalan-jalan diberi petunjuk. Dan kita juga merasa sangat luar biasa ya, diberikan tuntunan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan, semoga segala bentuk kenikmatan dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat dan para pengikut zaman kelak. Nah sore hari ini ya mungkin nanti bersama dengan suara hujan dari sini gitu ya, semoga tidak mengendurkan semangat kita. Saya diminta oleh panitia begitu ya kepada saya untuk bicara tentang COVID ya, COVID mewabah, spirit melemah begitu. Apakah spirit melemah? Kira-kira begitu gambarannya. Nah ini pertanyaan yang menarik buat teman-teman sekalian. Dengan adanya wabah COVID yang terjadi pada hari ini, itu sebenarnya nanti merupakan bagian dari skenario Allah. Itu yang pertama begitu. Karena yang dihadapi oleh kita pada hari ini itu juga artinya bagian dari bentuk-bentuk penyesuaian ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya adalah apakah di zaman Rasul, di zaman sebelum-sebelumnya ya, di zaman khalifah tidak pernah terjadi wabah, tidak pernah terjadi semacam ujian yang semisal begitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam sebuah sirah, yang menarik adalah kondisi seperti ini sebenarnya pernah terjadi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Walaupun di zamannya Rasul sudah pernah terjadi, cuman lebih dahsyat itu terjadi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab begitu. Nah, salah satu yang bentuknya yang terjadi adalah pertama adanya wabah penyakit, yang kedua adalah terjadi beberapa tempat itu kekeringan. Nah, kalau sekarang kita di Indonesia kan kekeringan tidak begitu parah ya tahun ini ya. Artinya kalau kita lihat musim hujan kita masih jauh lebih panjang dibandingkan dengan zamannya Umar bin Khattab begitu. Nah, kan tetapi di zamannya Umar bin Khattab ujiannya double begitu. Satu adanya wabah penyakit, dua itu adanya yang namanya paceklik atau kekeringan. Sehingga waktu itu stok pangan begitu ya itu menjadi terancam di zaman Umar bin Khattab. Nah, dua ujian ini ya, ini benar-benar menguji dari persaudaraan Islam, menguji dari bagaimana kemudian
kaum muslimin baik dari kota Makkah, kota Madinah, baik di Yatsrib, di Suriah ya gitu ya. Waktu itu namanya baik sampai di Mesir ya. Waktu itu memang di zamannya Umar Islam sudah meluas sampai Mesir, sampai Persia begitu, sampai Palestina waktu itu. Itu memang menjadi ujian bagi seluruh kaum muslimin. Tidak sekedar ujian bagi tempat-tempat yang terkena musibah waktu itu. Nah, akhirnya salah satu bentuk yang dibuktikan ya oleh kaum muslimin saat itu adalah solidaritas begitu. Di mana kemudian Umar bin Khattab mengirimkan kepada pemimpin-pemimpin negara tadi, ya ada Abu Ubaidah begitu yang di Mesir waktu itu menguasai dan beberapa pemimpin yang lainnya itu mengirimkan surat untuk memberikan bantuan-bantuan pangan, bantuan-bantuan logistik, ya bantuan-bantuan yang lainnya yang kemudian bisa diberikan kepada lokasi-lokasi yang terkena kekeringan dan wabah waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, itu yang terjadi waktu di zamannya Umar begitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana Umar menggalang solidaritas seperti ini, itu sebenarnya bagian dari hikmah terjadinya sebuah wabah, sebuah ujian begitu. Singkat cerita, ya sebelum Umar bin Khattab mengirimkan surat, sebenarnya beberapa sahabat yang berada di sebelahnya Umar, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf waktu itu, terlebih dahulu memberikan sebagian dari hartanya. Mereka mengatakan, wahai Umar, kami jikalau kemudian kekayaan kami ini ingin diambil, kami akan rela memberikan kepada negara, kepada engkau ya Umar untuk dikelola, untuk membantu kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Nah, setelah itu kemudian baru diikuti dengan Abu Ubaidah dari Mesir mengirimkan logistik, kemudian dari beberapa negara-negara yang lainnya mengirimkan logistik kepada lokasi-lokasi terancam pandemi waktu itu, pandemi dan kekeringan waktu itu. Sampai singkat cerita, karena memang kemudian satu-satunya harapan biar bisa survive itu adalah hujan waktu itu. Jadi Umar bersama para sahabatnya dengan begitu sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan waktu itu. Nah, Masya Allah kita ya, sore hari ini mungkin teman-teman yang berada di Yogyakarta merasakan hujan sore hari ini. Tapi begitu bahagianya waktu hari itu di mana kemudian hujan turun. Ketika Umar meminta hujan dengan sholat meminta hujan begitu dengan para sahabat, hujan turun begitu. Nah, begitu hujan turun, artinya ini adalah permulaan dari sebuah harapan baru di mana kemudian mulai tumbuhnya beberapa logistik pangan begitu ya yang kemudian bisa mendorong kaum lemah untuk kembali membentuk imun tubuhnya begitu ya. Membentuk imun tubuhnya ya karena mereka itu perkara iman sudah selesai. Jadi kalau perkara iman, kalau kita kan ketika terjadinya Covid nggak cuma imun tubuh yang menurun tapi iman juga menurun kadang-kadang begitu ya. Tapi kalau di zamannya mereka adalah imun tubuh itu diperlukan sekali untuk survive begitu. Nah, Masya Allah begitu ya. Setelah itu Allah berikan ujian selesai begitu ya, ujian telah selesai. Ada yang menarik dari kata-kata dari Ali bin Abi Thalib waktu itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadinya wabah saat itu, Ali berkata, dulu ketika di Arab terjadinya wabah penyakit, terjadinya kekeringan, orang-orang Arab itu berperang satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk merebutkan logistik, untuk merebutkan sumber-sumber daya yang membuat mereka bisa survive hidup begitu dengan cara berperang. Itu di zaman sebelum datangnya Islam. Tetapi begitu Islam datang, Islam memberikan bentuk kasih sayangnya, bentuk pengajarannya, bentuk petunjuknya, kata Ali bin Abi Thalib, kita tidak lagi berperang, tapi kita saling membantu orang-orang Arab yang merasa logistiknya berlebih waktu itu membantu yang kekurangan. Kata Ali, wabah dan ujian Allah Subhanahu wa taala telah berakhir. Tetapi solidaritas umat Islam yang saat ini terbentuk, insya Allah tidak akan pernah pudar, akan menjadi abadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari kisah tadi, begitu ya, yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab, artinya seharusnya umat Islam ya menyikapi sebuah wabah penyakit seperti hari ini itu adalah ya saling menguatkan begitu. Justru momentum saling menguatkan, membuktikan bahwa kaum muslimin itu tidak egois begitu.
tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tapi bagaimana kemudian bisa berbagi, bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya agar apa? Agar semua umat Islam ini bisa bertahan begitu ya, survive di dalam ujian yang kemudian Allah tetapkan. Nah, karena ujian ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kemudian umat Islam pada hari ini, kita sebagai muslimin ya, mau di Al-Kahfi, mau dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang membuktikan bahwa sikap kita itu adalah sikap seorang karakter muslim yang sejati. Tidak egois, mau berbagi, mau menjadi donatur, tahu kita punya kelebihan, tahu teman kekurangan, kita berbagi kepada mereka. Itu bagian pada hari ini, begitu. Nah, oleh karena itulah kemudian teman-teman sekalian, kalau tadi dibilang ketika COVID atau virus mewabah, apakah spirit kita akan melemah? Saya rasa tidak. Justru ini momentum untuk membuktikan, justru kita ini momentum yang paling tepat membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kepada saudara kita yang muslim bahwa kita adalah orang yang kemudian benar-benar bagus imannya, bagus akhlaknya, bagus karakternya, begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita yang kemudian sering berada di zona nyaman, bagi kita yang kemudian sering berada di zona-zona yang kemudian tidak mau melewati ujian demi ujian. Tadi dari panitia membacakan kurikulum PT yang saya tuliskan, begitu ya. Tahukah teman-teman, itu semua mulai dari sebuah ujian-ujian yang luar biasa. Jadi tidak serta-merta kemudian kuliah saya lempeng, kuliahnya kemudian IPK-nya bagus, begitu ya. Kemudian punya prestasi sana sini dengan cara yang mudah, tidak. Tapi semua dilalui dengan ujian-ujian, dengan pengorbanan-pengorbanan, dengan semua yang kemudian dimiliki potensi diri dikeluarkan. Ya, kemudian bahkan kalau saya dulu bilang uang jajan saya itu yang diberikan oleh orang tua itu hanya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya sekitar 50%. Beberapa menopang uang kas Al-Kahfi, beberapa menopang uang kas KMI bahkan begitu waktu menjadi ketua LDK, waktu menjadi kaderisasi di Al-Kahfi. Nah, kenapa begitu? Karena memang kemudian saya tidak ingin menjadi seorang mahasiswa yang biasa waktu itu. Nah, ini yang menjadi spirit waktu saya menjadi pengurus di Al-Kahfi maupun di pengurus di KMI waktu itu 2 periode. Nah, teman-teman sekalian saya banggakan ya. Wabah hari ini bukan menjadi alasan. Justru wabah pada hari ini, virus pada hari ini membuat kita terus terpacu motivasinya, ingin segera membuktikan bahwa kita kemudian memiliki keunggulan dibandingkan yang lainnya. Kuntum khairu ummah. Ya, kuntum itu adalah antum yang kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Ya, walaupun saya tahu antum ada Al-Kahfi ya, bukan khairu ummah ya, begitu ya. Tapi umat Islam itu khairu ummah begitu ya. Memiliki kategori orang yang terbaik. Dan di saat yang lain Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, seorang manusia adalah anfa'uhum linnas. Orang yang memiliki manfaat yang luas sebanyak-banyaknya kepada yang lainnya, baik itu manusia maupun yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi motivasi teman-teman sekalian bahwa keberadaan kita di Al-Kahfi bukan sekedar kemudian memenuhi yang namanya kurikulum vitae barangkali untuk memenuhi status bahwa kita pernah berorganisasi, bukan. Di Al-Kahfi itu adalah momentum kita memiliki ladang amal sebanyak-banyaknya, berbuat seluas-luasnya, melayani orang lain ya sebaik-baiknya. Dengan cara itulah kemudian kita bisa berdakwah. Ya, jadi memang dengan adanya kita di Al-Kahfi itu adalah suatu spirit ya, suatu why, alasan begitu ya, untuk kita bisa membuktikan bahwa keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang jadi motivasi begitu. Ketika saya waktu menjadi pengurus di Al-Kahfi, kenapa sih jadi pengurus Al-Kahfi itu perlu dipikirkan begitu. Kalau mungkin teman-teman menjadi pengusaha di Al-Kahfi, menjadi anggota di Al-Kahfi adalah bagian dari ketertarikan begitu ya. Kalau saya itu waktu menjadi pengusaha Al-Kahfi adalah itu merupakan titik balik hijrah waktu itu. Jadi teman-teman sekalian, boleh jadi teman-teman saat ini yang hari ini bergabung di Al-Kahfi itu mulai dari 0, itu mulai dari 5, langkah ke-5, langkah ke-10, langkah ke berapa. Tapi waktu saya menjadi pengusaha Al-Kahfi, saya mulai dari angka minus. Ya, banyak ketertinggalan yang kemudian saya alami
Dan ketika saya berada di Al-Kahfi, saya menyadari bahwa ini adalah permulaan hidup. Ini adalah permulaan di mana saya mencari sebuah jati diri begitu ya, yang di mana kemudian kita itu bermanfaat bagi orang luas, orang lain begitu. Dengan yang kita miliki ya. Kalau kita memiliki kemampuan akademik, bagaimana kita bisa berdakwah dengan akademik. Kalau kita memiliki kemampuan desain grafis, kita bisa berdakwah dengan desain grafis. Kalau kita memiliki kemampuan videografi, kita bisa berdakwah dengan kemampuan videografi. Kalau kita pintar ngomong public speaking, kita bisa berdakwah dengan public speaking kita. Kalau kita memiliki kemampuan menjadi asisten praktikum ya, nah kita berdakwah dengan menjadi asisten praktikum. Itu yang kemudian saya lakukan. Kalau kita memiliki kemampuan untuk Olimpiade Kimia, begitu ya, saya dulu itu pernah menjadi salah satu utusan dari UPN, dari Tekim UPN. Nah, kita berdakwah dari situ. Ya, ikut PKM, ya saya juga pernah ikut PKM walaupun belum lolos. Ya, kita berdakwah dari bagaimana kemudian memberikan teladan pada orang lain waktu itu. Nah, jadi prestasi kita menjadi teladan, tapi kemampuan kita mengorganisir kebaikan, organisasi itu juga merupakan suatu kewajiban. Jadi nggak cuma fokus di akademik saja, tapi juga kemudian kita belajar tentang soft skill di bagaimana kemudian mengorganisasi sebuah kebaikan. Karena saya yakin teman-teman sekali di Al-Kahfi, satu hal yang kemudian saya yakini perkataan dari Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kebaikan yang tidak terorganisir itu akan sangat mudah dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Jadi teman-teman sekalian, boleh jadi keberadaan kita di UPN ya itu belum tentu bisa menguatkan dakwah, belum bisa menguatkan sebuah kebaikan kalau kita belum terorganisir dengan baik. Sehingga waktu itu memang kemudian beberapa akademik saya coba agak tinggalkan sebentar. Tapi jadi contoh ya, sedikit, kemudian saya fokus ke organisasi, kemudian saya fokus lagi ke akademik sampai lulus skripsi seperti itu. Jadi memang untuk menyeimbangkan diri begitu ya, agar kemudian manfaat itu luas pada umat begitu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, teman-teman Al-Kahfi, adik-adik saya yang kemudian saya cintai. Nah, keberadaan kita di Al-Kahfi itu harus dijawab dengan peran. Ya, seberapa besar peran yang kemudian kita mainkan. Apakah kita akan fokus di Al-Kahfi saja? Apakah kita akan bergaul dengan teman-teman di organisasi yang lain, komisariat yang lain, atau kita juga ikut dalam andil beberapa peluang-peluang dakwah yang lainnya, begitu. Nah, salah satu momentum kenapa kemudian saya menjadi pengurus Al-Kahfi sampai pada akhirnya setahun kemudian menjadi ketua KMI adalah saya mencoba untuk meluaskan yang namanya amal solih, termasuk kemudian hijrah tempat yang tadinya di kos begitu ya, pindah ke tempat yang lebih menantang menjadi takmir masjid waktu itu. Kalau dibilang apakah tidak mampu bayar uang kos, saya mampu. Ya, kita mampu membayar uang kos. Cuman bukan perkara kita mampu membayar, tapi ada sebuah keutamaan-keutamaan lain ya, mencoba untuk menantang diri, mencoba untuk mencabar diri ya, agar kita itu lebih berkualitas, kira-kira begitu. Agar kemudian 4 tahunnya orang kuliah sama 4 tahunnya kita kuliah itu beda nilainya. Beda. Kenapa? Mungkin mereka memiliki yang namanya tadi pengetahuan selama di kuliah di kampus. Tapi kita cuma tidak pengetahuan. Kita punya kemudian yang namanya karya, kita punya yang namanya pengalaman, kita punya yang namanya jejaring pertemanan, kita punya saudara-saudara yang kemudian tidak hanya di kampus di Tekim, tapi juga kita punya jejaring di nasional begitu. Nah, termasuk pada hari ini begitu ya, ketika saya memutuskan apa sih profesi saya yang kemudian yang saya lalui, yang akan saya pilih begitu. Nah, maka kita akan memilih di mana peran-peran itu kita akan perankan, kita akan mainkan. Nah, prinsipnya adalah selama kemudian peran kita itu membentuk yang namanya diri menjadi lebih baik, yang menyampaikan dakwah itu menjadi lebih mudah, begitu ya, peran-peran dakwah itu tetap bisa dilakukan, begitu ya, maka itu menjadi sebuah prinsip dari saya begitu. Sehingga teman-teman sekalian ya, kita itu adalah dai sebelum dari apapun. Kita adalah seorang dai sebelum menjadi dosen. Kita adalah dai sebelum menjadi seorang engineer. Kita adalah dai sebelum menjadi orang safety officer. Kita adalah dai sebelum menjadi seorang pengusaha. Dan kita adalah dai dimanapun kita berada, baik di rumah, ya baik di kos-kosan, baik kemudian di kampus. Jadi nggak cuma di masjid kampusnya soleh, tapi ketika luar masjid kampus jadi salah begitu ya. Nah, ini kita perlu memainkan sebuah prinsip di mana kemudian kita adalah dai sebelum apapun begitu. Nah, ini mungkin sebagai sharing-sharing begitu ya, karena memang kemudian menurut saya sih COVID ini tidak begitu menantang ya, karena memang kemudian tantangannya Umar itu jauh lebih berat daripada kita pada hari ini begitu.
Dan apakah kemudian dengan adanya apa ya, new normal begitu ya, bentuk pertemuan menjadi virtual gitu ya, menjadi daring begitu ya, kita tidak bisa bertemu. Menurut saya ini adalah percepatan begitu ya, bukan keterbatasan. Kalau mungkin kita akan sama apa ya, membuat janji karena memang ada kesibukan-kesibukan begitu ya, untuk bertemu saja. Hari ini kita dimudahkan dengan adanya virtual begitu. Walaupun memang virtual tidak senikmat pertemuan langsung ya. Kita juga belum pernah ketemu sama pengurus Al-Kafi yang sekarang ini, belum pernah ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung, kita bisa sharing-sharing secara langsung, bisa saling menguatkan. Karena apa ya, anak-anak muda yang butuh belajar, kami pun yang kemudian sudah sampai tahapan saat ini pun juga masih butuh banyak berbagi, banyak kemudian belajar ke teman-teman yang kemudian masih idealis di kampus begitu. Karena memang kemudian tantangan-tantangan dakwah itu semakin ya tua ya, semakin kemudian namanya bertambah umur, bertambah usia begitu ya. Kemudian segmentasinya menjadi masyarakat begitu, itu lebih sulit begitu. Jadi kalau saya mengatakan dakwah kampus itu hanya bentuk kita praktikum di lab. Ya, pernah praktikum di laboratorium ya. Nah, kira-kira begitu dakwah kampus itu. Dakwah kampus, dakwah jurusan itu kayak di lab lah begitu. Tapi begitu kita keluar dari kampus, ya, labnya berubah menjadi masyarakat begitu. Jadi real. Jadi kalau misalkan tadinya kita dakwah kampus kayak di lab, ya, kalau kita keluar dari kampus itu kayak kita berdakwah di pabrik begitu, yang lebih kompleks, yang lebih complicated, yang lebih membutuhkan banyak apa ya, tenaga, energi, pikiran, bahkan pengorbanan begitu. Nah, artinya teman-teman sekalian, kalau kita pada hari ini tidak mampu survive di dakwah kampus begitu ya, tidak bisa mengambil banyak pengalaman di dakwah kampus, ya otomatis nanti kita akan kekurangan bekal ketika di masyarakat. Nah itu, jadi memang momentum sekarang adalah teman-teman memperbanyak bekal, ambil bekal sebanyak-banyaknya, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, mau itu di organisasi, mau itu nanti di training-training apa namanya kepemimpinan, mau itu nanti di training-training soft skill ya, public speaking, kemudian apa namanya itu tools-tools engineering dan seterusnya, itu harus dipelajari, itu harus dimulai di apa ya, mulai dikunyah begitu. Berikutnya membaca buku begitu. Kita bisa membaca buku yang kita coba atur gitu ya. Jangan apa ya, tergoda dengan baca status ya. Maksudnya iya sih, baca status, baca media sosial itu juga kadang-kadang menjadi referensi bagi kita. Tapi yakinlah kalau kita melahap beberapa buku selama kita masih di kampus, itu jauh lebih berkesan ketika kita nanti sudah lulus dari kampus. Nah, mungkin itu yang kemudian selama masa pandemi, menurut saya adalah ini momentum kita untuk memperbanyak bekal-bekal secara mandiri begitu. Kalau dulu saya ingat ya, ketika saya sedang sendiri ya, waktu masing-masingnya masa SMS ya, jadi telepon itu hanya SMS sama telepon begitu, tidak ada WhatsApp, tidak ada namanya Instagram, kalaupun ada namanya Facebook, tapi waktu itu ya saya masih main Friendster, barangkali teman-teman tahu Friendster ya, begitu ya. Jadi memang media sosialnya tidak begitu banyak seperti sekarang, sehingga waktu saya itu lebih banyak baca buku. Kalau misalnya lagi menunggu di mana, buku saya bawa di dalam tas. Jadi nunggu sesuatu itu bukan sambil buka HP, main medsos, tapi baca buku. Nah, alhamdulillah dengan tradisi seperti itu, beberapa buku saya bisa lahap, mengambil hikmah dari beberapa buku, baik buku-buku Islam maupun buku-buku apa namanya pemikiran ya, seperti bukunya Dale Carnegie, buku mungkin kalau teman-teman kalau mau baca buku-buku apa namanya, tapi selain dari Seth and Zemensky ya, fisika dasar gitu ya, itu sudah wajib mah di kampus begitu ya. Descendant of Descendant itu sudah wajib teman-teman baca di kampus. Tapi ketika keluar dari kampus sambil ngantri di bank, sambil ngantri di mana gitu ya, itu baca buku-buku yang kemudian menguatkan iman. Seperti bukunya apa namanya, bagaimana menyentuh hati gitu ya, di buku dakwahnya apa Abbas Asisi seperti itu, atau buku-bukunya Yusuf Al-Qardawi, buku-buku Islaman lah begitu ya, atau buku-buku sebenarnya apa namanya Syekh Jabir Al-Jazairi, Al-Islam dan sebagainya. Itu menjadi sebuah momentum kita untuk banyak berbekal diri dengan membaca kitab. Kemudian yang kedua, memperbanyak hafalan Quran. Jadi justru kalau kita berada di Al-Kahfi nggak nambah hafalan Quran kita, itu eman-eman begitu. Kenapa? Lingkungannya sudah bagus, lingkungan muslim begitu ya, tapi kita nggak nambah-nambah hafalan kita. Bahkan berkurang begitu ya. Kok bisa berkurang begitu?
Kalau informasi untuk teman-teman semua ya, for your information gitu ya, FYI begitu ya. Ketika saya pertama kali hijrah di semester ke-1, kedua waktu itu, saya gabung di Al-Kahfi semester 2 lah ya, lebih aktif di semester kedua. Mungkin jumlah hafalan Quran saya tidak sebanyak teman-teman mungkin pada hari ini begitu, yang semester 2 begitu ya. Saya hanya hafal sekitar 5 surat saja, pendek seperti itu. Yang trikul ya, trikul itu termasuk ada 4 kul ya, Al-Kafirun begitu ya, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama Inna Atoina. Hanya itu. Yang keenam itu Al-Fatihah paling. Jadi tidak nambah banyak hafalan. Tapi begitu gabung di Al-Kahfi, alhamdulillah banyak teman-teman yang mengingatkan, oh ini kita butuh nambah hafalan. Buat apa nambah hafalan? Ya ini kalamullah, ini tanda cinta, ini petunjuk dari Allah. Ini harus dihafal begitu. Dan pelan-pelan, alhamdulillah sudah 1 juz ya. Jadi minimal waktu itu ketika selesai di Al-Kahfi sudah sekitar 2 juz, alhamdulillah begitu ya. Dan alhamdulillah juga pada hari ini juga sudah lumayan begitu ya memiliki hafalan. Karena memang kemudian saya berprinsip bahwa ketika saya di Al-Kahfi waktu itu menjadi ketua LDK, itu adalah bagian dari momentum untuk kita memperbanyak interaksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah hafalan, menambah pemahaman Islam ya, saling menguatkan ya keimanan antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau dulu saya punya pengurus di Al-Kahfi ya, ada sekitar 5 sampai 8 orang, ada Ikhwan, ada Akhwat, dan kami waktu itu berlima di Ikhwan waktu itu ya. Kami suka main yang namanya aku berperan seperti apa begitu ya. Nanti jadi di antara kami berlima itu mungkin teman-teman ada yang kenal ya, ada Mas Syafiq, ada Mas Idi Fitriadi, ada Henry ya, Henry Kurniawan yang sekarang lagi S3, S2 di USA ya. Dan ada beberapa teman-teman yang lain. Kami suka berprinsip gini, lu jadi ini ya, Umar ya, nah, lu jadi Abu Bakar ya, lu Usman nih yang punya duit banyak nih ya gitu. Jadi berperan sebagai apa begitu. Jadi memang kemudian nanti kita terinspirasi bahwa ketika Rasul itu membentuk sebuah tim dakwah begitu ya. Nah, semuanya ada peran-peran itu. Sehingga kita waktu itu selain kita hobi baca buku-buku Islam, selain kita hobi yang namanya menghafal Al-Qur'an, kita juga suka membaca namanya Sirah Sahabat. Kenapa? Karena kita act like ya, kita berperilaku seperti siapa begitu ya di antara para sahabat waktu itu. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian, jadi momentum wabah ini seharusnya spirit tidak melemah. Kita harus mampu untuk melewatinya. Karena saya yakin ya apapun yang terjadi di dunia ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu bahasanya ada konspirasi, ada namanya kemudian isu-isu atau persepsi ya. Tapi kita meyakini bahwa kita pasti harus mampu melewatinya. Dengan kemampuan itulah kemudian kita bisa menambah keimanan kita, ya mengambil dari banyak hikmah yang kemudian sudah pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya. Mungkin begitu sebagai awalan, begitu ya. Saya senang sekali kepada teman-teman yang sudah rawuh di Zoom ini. Asumsi saya adalah teman-teman adalah tamu saya yang sudah datang di Zoom ini. Semoga Allah berkahi kuliah teman-teman, begitu ya. Semoga ini menjadi sebuah langkah yang baik buat persiapan masa depan kita semua, yaitu yaumil akhir, yaitu surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada mau sharing-sharing, santai saja, tidak perlu tegang. Pada MC saya persilahkan. Masya Allah, Pak Andri. Gimana teman-teman semua? Nah, jadi COVID jangan kita jadikan sebagai alasan membuat spirit kita melemah gitu, iman kita melemah, tapi justru inilah kita jadikan sebagai spirit untuk membuktikan bahwa saat inilah waktu yang tepat kita meningkatkan iman, amal, persatuan kita, persaudaraan kita sebagai umat Islam begitu. Nah, teman-teman yang sekiranya ingin sharing atau berdiskusi dengan Pak Andri, silahkan pertanyaannya diajukan di kolom komentar atau bisa juga langsung menyalakan mikrofonnya. Dari Mbak Yusmia, silahkan. Silakan Mbak Yusmia.
langsung bertanya saja nggak apa-apa. Halo, halo Mbak Yusmia, gimana? Iya, nggak kedengeran. Coba lewat chat aja kalau semisal ada gangguan sinyalnya. Suaranya tidak kedengeran. Pertanyaannya boleh lewat chat aja nggak apa-apa. Saya langsung bacakan saja ya. Dari Mbak Rizky Sumadewi, Pak Andri, saya izin bertanya, menurut Bapak, apakah tantangan dakwah yang paling berat di zaman COVID seperti ini, di mana semua dilakukan serba online? Dan apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengajak kebaikan yang kadang diri sendiri ada futurnya begitu? Apakah bisa langsung dijawab, Pak? Atau menunggu semua pertanyaan terlebih dahulu? Halo? Baik, kedengaran ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Kedengaran, baik. Pak. Jadi pertanyaannya menarik ya dari Mbak Rizky Kasuma ya. Jadi memang kemudian jangan dikira ketika saya berdakwah tidak pernah futur ya. Jadi teman-teman sekalian, futur itu adalah bagian dari seni. Ya, seni kita kemudian mengelola hati, mengelola iman. Karena al-imadu yazid wal yanqus. Itu sebuah keniscayaan begitu ya, bahwa iman itu adalah yazid wa yanqus. Nah, teman-teman sekalian, yang teman-teman taala, cara kita bagaimana nih biar kita bisa survive ya, baik dari imun ya, imunnya kesehatan maupun imun hati, yaitu iman begitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita punya yang namanya sahabat, sahabat yang beriman ya. Karena orang-orang yang beriman itu gitu ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, saudara begitu. Nah, perkara persaudaraan inilah yang kemudian kita harus saling menguatkan. Kenapa? Jangan sampai waktu kita itu habis, ya, tidak memiliki sahabat-sahabat yang mengajak kita kepada surga. Kita harus, ketika kita mulai lemah, kita cari teman kita yang kemudian kita bisa berbagi. Nggak apa-apa, curhat begitu. Guys, kok aku merasa begini ya, lu gimana sih bisa tetap survive imannya? Saling sharing. Jadi sering-sering ngobrol perkara iman ke teman kita. Kalau kita merasa jaim gitu ya, khawatir kita dikira, jangan begitu. Kita harus punya teman-teman yang bisa mau berbagi tentang rasa iman ini. Kalau saya dulu, kalau kan saya dulu punya namanya mentoring ya. Saya punya mentoring, ada senior di Al-Kafi yang bersedia menjadi mentor saya. Waktu di KMI juga ada bersedia menjadi mentor saya. Saya suka kemudian sharing sama teman-teman mentoring saya. Jadi ini rahasia teman-teman. Bagi saya, mentoring ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapa-siapa. Saya punya teman-teman mentoring itu adalah untuk menguatkan iman. Watawasabil haqi watawasabil sabri. Ya, kita punya mentor ya, punya bahasanya mungkin ada bahasanya pakai kata bersama Robi atau apapun namanya itu ya. Saya merasa bahwa saya dipandu, saya dituntun ya. Teman-teman sekalian, sehebat-hebatnya Cristiano Ronaldo, dia punya namanya coach. Sehebat-hebatnya Lionel Messi, dia punya namanya coach, begitu ya. Nah, tanpa adanya coach, kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa survive. Di sepak bola itu, kalau orang yang nggak bisa kemudian dia survive dalam strategi-strategi, begitu ya, melatih skill-skillnya, dia akan tenggelam, begitu ya. Sehingga memang kemudian saya waktu itu punya yang namanya coach, yaitu mentor. Sampai hari ini masih punya mentor. Ya, ini kemudian menjadi aspek kita istiqomah. Makanya jangan sampai waktu kita habis ya di dunia ini, itu kita nggak punya namanya sahabat-sahabat yang kemudian mengajak kita kepada kebaikan. Makanya di dalam surat Al-Asri ya, wal asri ya, demi masa, demi waktu yang telah Allah berikan kepada kita,
Innal insana lafi khusrin. Orang-orang yang sendirian itu dia orang-orang yang merugi. Al insana, insan itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, lafi khusrin. Illa kata Allah. Bukan, jadi illa itu adalah kecuali. Illa ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Bayangkan. Pertama Allah mengatakan insan, kedua Allah mengatakan alladina amanu. Illa ladina amanu. Artinya lawan dari kata orang-orang yang merugi, orang merugi itu insan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, nggak mau kemudian berjamaah, nggak mau kemudian berkomunitas. Gunanya kita beralkafi gitu ya, beralkafi ya, beralkafi. Itu adalah buat apa? Alladzina amanu, berkumpulnya orang-orang yang beriman, mempertahankan keimanannya, ngomong tentang iman. Kalau imannya lemah saling menguatkan, kalau imannya lagi di puncak berpikir tentang amal-amal terbaik apa yang mau diberikan, begitu. Jadi memang ngomong tentang iman ini menarik, enak begitu ya, nggak rugi. Ya insya Allah nggak akan rugi. Kalau ngomongin tentang kimia organik, kadang-kadang sekarang saya nggak menggunakan kimia organik sebagai kehidupan saya begitu ya. sorry. Ya paling banter sampai nanti ujian nilainya keluar, ya udah begitu. Gitu kira-kira ya. Jadi ngomongin akademik itu ya secukupnya lah gitu ya. Sudah selesai di kampus, sudah dapat nilainya gitu ya. Kalau memang itu nanti menjadi karir kita ya dipertahankan, tapi jangan pernah lupa untuk ngomong tentang perkara iman. Alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi tujuan kita beralkafi, tujuan kita kemudian bersaudara gitu ya, bersahabat dengan teman-teman alkafi adalah mengerjakan amal-amal solih, wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, kenapa? Karena nanti dengan begitu kita saling menguatkan, ya. Seninya menasihati orang apa? Tadi, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kita memang wajib menyampaikan kebaikan, kebenaran al-haq ya. Tapi kita ketika kita menasihati orang lain, kita bersabar. Kenapa? Karena ada kalanya nasihat itu tidak diterima, ya. Kita menasihati orang nggak diterima, apalagi orang yang kemudian minta nasihat, dinasihatin tuh malah dia nolak begitu. Itu pernah terjadi. Jadi kemudian itu menarik, tapi kita nggak pernah baper karena kita meyakini bahwa aktivitas kita secara berkelompok ini lebih utama daripada sendiri-sendiri, karena al insanu ya lafi khusrin. Jadi orang-orang yang sendiri itu pasti merugi. Nah, alladzina amanu, orang-orang beriman berkumpul, wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu adalah orang-orang yang beruntung. Lawan dari kata orang merugi adalah orang beruntung. Mungkin begitu ya Mbak Reski Kesuma Dewi. Momentum di Al-Kahfi ini adalah harusnya menjadi momentum untuk kita saling menguatkan, ya. Cari teman, cari sahabat, cari teman mentoring, cari mentor yang kemudian tepat bagi kita. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya istiqomah memiliki mentor. Dialah kemudian menegur saya kalau saya salah, mengarahkan saya untuk kemudian hidup di dalam jalan yang on the track ya, ihdinas siratal mustaqim, punya teman berbagi yang kemudian kalau kita susah ya dia bisa susah, kita bersama, kalau senang ya senang bersama. Mungkin begitu, mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak menjawab nanti kita bisa sharing-sharing lagi di kemudian hari. Monggo silakan selanjutnya. Terima kasih Pak Andri. Untuk pertanyaan kedua sama yang tadi, pertanyaan pertama ya, Mbak Rizky sama Mbak Rizky, apakah sudah terjawab? Agak gangguan ya. Gimana kira-kira teman-teman yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Soalnya pertanyaan yang kedua tadi sama dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Agar kita bisa sharing-sharing sama Pak Andri. Oh, dari Mas Alex.
saya bacakan, Pak. Dari Mas Alex, saya Awan. Oh ya, Mas Alex Andre Aryawan. Izin bertanya, Pak. Di masa pandemi ini, jelas kita tidak lepas dari masker, Pak. Dimanapun kita berada, saat di luar pasti menggunakan masker. Izin bertanya, Pak. Menurut Bapak, ketika menguap dan menggunakan masker, apakah masker dapat menjadi pengganti tangan untuk menutup mulut ketika menguap? Karena yang saya tahu, kita wajib menutup mulut ketika menguap yang biasanya saya menggunakan tangan. Kira-kira bagaimana, Pak? Apakah bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Alex? Ini ya. Suara kedengaran nggak sekarang? Kedengaran, Pak. Oke, baik ya. Terkait dengan pertanyaannya Mas Alex, ini kan bagian dari cara ya, teknis begitu. Kalaupun kemudian kita apa namanya bentar. Ya lewat sini aja ya. Jadi memang kemudian terkait dengan apakah kemudian kita menguap gitu ya. Ya menguap itu memang kemudian disunahkan ya, memang disunahkan gitu ya untuk menutup mulut kita begitu ya agar kemudian tidak menjadi celah pintu masuknya setan begitu. Nah, apakah kemudian ketika kita menggunakan masker kita bisa menguap sebebas-bebasnya? Ya tetap dalam kemudian kata kuncinya bukan pada tutup mulutnya, tapi bagaimana kemudian adab kita di dalam menguap itu. Jadi apakah kemudian kita di balik masker kita boleh mencela orang lain, mengejek dan sebagainya? Ya tetap saja tidak boleh begitu. Artinya memang kemudian seninya itu di menahan nguapnya begitu. Nah, tujuannya kemudian untuk pakai tangan adalah itu untuk menahan kita untuk menguap karena kemudian khawatir menjadi pintu celah setan untuk masuk begitu ya pada tubuh kita atau kepada diri kita. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau untuk teknisnya apakah pakai masker itu sudah menggantikan atau belum? Ya saya pikir itu juga hal teknis ya. Kalau teman-teman itu meyakini bahwa itu sudah bagian dari cukup untuk ditutup mulutnya dengan cara pakai masker, ya silakan. Tapi bagi saya sih lebih 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 pas lagi kalau kita tetap menggunakan tangan kita karena memang kemudian itu menjadi bagian seninya menahan. Khawatirnya kita menggunakan masker malah lepas gitu ya, di balik masker kita wah gitu ya. Nah kan juga tidak bukan bukan tujuannya gitu. Jadi tujuannya adalah menahan untuk tidak begitu melepaskan rasa puas ketika saat menguap. Karena itu yang kemudian menyebabkan celah-celahnya pintu masuknya tadi yang keburukan yang masuk pada tubuh kita. Begitu ya Mas Alex ya. Saya kurang paham dalam hal ini, tapi yang jelas ini bagian dari sunnah. Ketika ini akan dihidupkan ini adalah suatu hal yang baik, yang bagus, tapi juga tidak berdosa ya. Jadi kalau misalkan dikatakan wajib, ya kalau kita lupa di dalam hal ini juga Allah Maha Pengampun. Wallahualam shawab ya begitu ya kira-kira. Jadi ini bisa jadi seni baru ya nguap pakai masker. Silakan yang lainnya mungkin barangkali kalau mau sharing-sharing terkait yang lain silakan. Jadi gitu Mas Aryawan, Mas Alex. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada yang ingin sharing lagi? Silahkan, langsung boleh lewat chat. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Langsung di kolom komentar ya. Boleh ditanyakan ya. Mau tips-tips tentang kuliah itu boleh. Tentang apa saja boleh lah pokoknya. Jadi lebih santai aja sore hari ini. Nggak usah tegang-tegang gitu ya. Saya khawatirnya teman-teman begitu ketemu sama saya malah tegang terus kapok lagi ketemu sama saya gitu. Nah, begitu teman-teman. Ayo semuanya. Kalau bisa semuanya bertanya nih. Gimana? Sudah tidak ada lagi?
atau mau ditunjuk? Masa ditunjuk sih? Kalau masih belum ada yang nanya, mungkin dari saya, Pak. Kira-kira sekarang kan Al-Kahfi ini sudah banyak nih programnya dan yang lain gitu. Sampai buat juga toko Al-Kahfi itu tentang buku, jual buku dan yang lain begitu. Ada juga Al-Kahfi sekarang belajar bareng Al-Kahfi gitu. Terus sekarang juga setiap malam, hampir setiap malam itu kita di Al-Kahfi itu ada kayak kata-kata angin malam gitu. Kira-kira Bapak ada sarankah untuk Al-Kahfi ke depannya itu agar lebih baiknya bagaimana gitu? Mungkin yang dulu pas masanya Bapak dulu bagaimana gitu, yang sekiranya masih worth nih gitu, atau yang masih bisa nih gitu dilanjutin oleh Al-Kahfi yang sekarang ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Buat teman-teman yang hari ini sudah merencanakan agenda-agenda dakwah, saya ucapkan Masya Allah gitu ya, Tabarakallah. Buat teman-teman yang Al-Kahfi yang tadi sudah merencanakan, artinya memang teman-teman sudah mulai memiliki keinginan untuk berdakwah secara terorganisir begitu. Karena memang kemudian berdakwah secara terorganisir ini nggak mudah kawan-kawan. Ya, dia merupakan suatu seni di mana kita menggabungkan antara seni mengatur waktu, mengatur energi, mengatur finansial begitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada buruknya. Jadi saya mengatakan bahwa sebuah apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman pada hari ini sudah merencanakan sebuah kegiatan dakwah, itu luar biasa sekali. Apapun bentuknya. Karena kondisi zaman pada hari ini teman-teman yang lebih mengetahuinya. Asesmennya seperti apa, kebutuhan umat pada hari ini itu apa, begitu ya. Nah, teman-teman yang lebih tahu begitu. Sehingga ini bagian dari perencanaan ya. Plan do plan ya, merencanakan yang namanya perencanaan dan kemudian melakukan perencanaan itu begitu. Kalau kita gagal merencanakan, tidak pernah merencanakan dakwah, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan begitu ya. Nah, ini juga sebuah prinsip kalau kita dalam berdakwah. Nah, menarik tadi kalau tadi sudah sampaikan ada beberapa program, saran saya sih kata kuncinya satu, ya, komitmen dalam mengeksekusi begitu ya. Karena itu tidak mudah kawan-kawan, karena kemudian akan menguji. Tadi saya bilang ada 3 ujiannya. Pertama, akan menguji manajemen waktu kita begitu ya. Pertama waktu, yang kedua adalah energi. Waktunya ada tapi kita lemes gitu ya, stamina tidak mencukupi begitu. Jadi manajemen yang kedua adalah manajemen energi, stamina kita. Yang ketiga adalah manajemen keuangan kita, finansial kita. Jangan pernah berpikir bahwa keberadaan kita di Al-Kahfi itu kita menunggu dari pendanaan dari tadi, entah namanya jurusan, entah namanya kemudian kelembagaan-kelembagaan yang ada di kampus. Dakwah tidak mengenal itu teman-teman. Dakwah itu hanya mengenal satu, ya, bahwa kemudian dakwah ini harus dijalankan. Hanya itu. Perkara nanti dananya akan turun apa tidak, kita nggak peduli. Makanya kemudian ketika uang kas-kas yang pengajuan proposal itu tidak cair, kita berpikir bagaimana caranya ini harus jalan begitu ya. Makanya dibentuk ada namanya danus waktu itu ya. Uang danus tidak mencukupi begitu ya. Maka kami tidak sungkan-sungkan untuk kemudian namanya sundukuna juyubuna, ibdak minafsik begitu ya. Memberikan kontribusi kantong-kantong kita begitu ya untuk membiayai dakwah begitu di Al-Kahfi waktu itu. Baik di Al-Kahfi maupun di KM saya lanjutkan ya begitu ya. Karena memang kemudian kita nggak bisa berpangku tangan, kita nggak bisa menunggu-nunggu program ini jalan menunggu pendanaan, tidak perlu karena memang ini harus dijalankan karena ini dakwah. Karena kita meyakini Allah itu maha kaya. Kalau hari ini uang kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, kita meyakini bahwa besok ya ataupun lusa ataupun nanti di kemudian hari Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah begitu. Itu yang kita harus yakini. Jangan kita takut-takut dalam dakwah ini begitu. Pak, tapi saya kan uang kasnya juga sedikit. Saya punya uang sedikit.
saya tidak punya uang kas yang banyak, begitu ya. Itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat itu bukan uang soal banyak atau sedikit. Ya, teman-teman sekalian, ya, yang menarik adalah ketika Umar bin Khattab pernah mensiarkan tentang sodakohnya, setengah dari hartanya diberikan kepada Rasulullah. Misalnya kalau kita punya uang saku jajan gitu ya, satu bulan 1 juta begitu misalkan, mudah-mudahan lebih ya teman-teman ya. Nah, jadi Umar itu mengatakan bahwa saya 500 ribunya saya berikan kepada Rasulullah untuk dakwahnya begitu, untuk dakwah Islam begitu. Ini Umar. Tapi 500 ribunya Umar bin Khattab itu bisa kalah teman-teman. Itu bisa kalah dengan yang namanya Ibdak bin Nafsiknya begitu misalkan kekayaan. Jadi dan itu lebih baik. Ya, pertama semua hartanya, kemudian dia lebih lebih awal daripada Umar. Ya, kemudian dia diam-diam. Ya, Umar tadi menyampaikan karakternya Umar adalah jahar begitu ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq itu diam-diam. Cuma 200 ribu misalkan gitu logikanya. Tapi semuanya. Nah, teman-teman sekalian, ya saya tidak berharap ini kita akan semua kita berikan kepada Al-Hafi, uang saku kita. Tapi saya yakin program-program itu butuh pembiayaan, betul tidak? Nah, di sini kemudian tantangan kita begitu. Mampu nggak kita kemudian mengeluarkan, menginfakkan apa yang menjadi kepemilikan kita yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala itu, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah berikan lagi kepada kita yang lebih baik. Nah, itu yang saya rasakan alhamdulillah begitu ya teman-teman sekalian. Jadi sekarang perencanaan semua program itu sudah direncanakan, kalaupun kurang ditambah lagi gitu ya, tambah lagi semakin teman-teman semangat begitu ya, akan kemudian banyak biaya-biaya program ini akan diberikan. Tidak hanya biaya program, tapi tenaga-tenaga kita. Tapi kemudian waktu-waktu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak untuk membiayai program-program dakwah ini di Al-Kafi. Nah, kami waktu itu di Al-Kafi maupun saya di KMI dengan teman-teman pengurus di KMI merasakan bahwa tidur kami semakin sedikit begitu ya. Di siang hari kita harus kuliah, kita harus kemudian mengikuti kelas, kemudian di sore hari kita harus itu tadi ada rapat-rapat begitu ya. Bahkan kami itu rapatnya di Al-Kafi itu bisa jam 5 pagi, jam 6 pagi kami rapat. Kenapa? Di sore hari nggak ketemu waktunya. Di sore hari si itu kuliah, itu kuliah. Nanti gantian yang itu kuliah begitu ya. Nah, yang nggak kuliah kapan? Ya jam setengah 6 pagi sampai jam 7 pagi di kampus begitu. Saking kita pengen kemudian membicarakan tentang dakwah ini harus penting dan harus segera bertemu begitu. Nah, ini mungkin beberapa yang pernah kami lalui begitu ya. Dan beberapa dakwah episode-episode dakwah juga waktu itu ya semoga ini bukan ria ya, tapi untuk memberikan motivasi bagi kita semua. Ya, saya pernah menggadaikan motor waktu itu ya. Motor saya gadaikan buat pembiayaan dakwah itu pernah begitu. Jadi memang apakah motornya kembali? Motornya kembali begitu ya. Alhamdulillah motornya kembali, bahkan Allah berikan yang lebih baik gitu ya. Jadi memang teman-teman harus merasakan hal ini begitu ya. Ada banyak keajaiban yang akan kita terima kalau kita berani mengambil apa yang Allah berikan sebuah tantangan dari Allah pada kita. Apa itu? Quran surat Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini ayat waktu saya semester 3. Jadi saya baru kira-kira hijrah semester kedua. Semester ketiga itu saya punya beberapa ayat-ayat yang itu menjadi motivasi begitu ya. Bahkan saya punya target IP itu 4 waktu itu. Walaupun meleset sedikit ya. Semuanya nilainya A, kecuali satu nilainya B begitu ya, cuma 3,75. Saya punya ayat pegangannya itu adalah intan suruh yang suruh masyarakat. Jadi memang barang siapa yang menolong agama Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Itu dan itu tidak cukup gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita bantu orang 50.000 gitu. Nah, kalau kita dibantu orang 50.000 itu namanya impas. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Allah mengatakan ya oisabits akadamakum. Allah berikan kemudian kedudukan yang lebih tinggi, kemuliaan. Artinya apa? Banyak besan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita begitu. Dan itu tidak bisa dihitung dengan uang. Nah, mungkin nikmat-nikmat yang lainnya lah kita rasakan begitu. Nah, itu teman-teman sekalian, tadi yang sudah merancang program-program, selamat sudah merancang. Berikutnya adalah selamat untuk komitmen dilaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan itu bagian dari seni kita ya. Seni kita bisa mengatur 3 hal tadi. Waktu, energi, kemudian finansial begitu. Mudah-mudahan itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan terus dalam visi-visi akhirat begitu ya. Semangatnya terus sampai akhirat seperti itu.
Begitu Mas Khairul Asrori, silakan mungkin kalau ada sharing-sharing lainnya boleh. Masih ada pertanyaan lagi nih Ala dari Mbak Yusmia. Izin bertanya Pak, kalau Pak Andri sendiri cara mengatur waktu antara beberapa organisasi dan akademiknya bagaimana Pak? Coba ulangi lagi ya. Tadi kira-kira kayaknya intinya tadi bagaimana mengatur waktu dengan akademik. Kira-kira begitu ya. Kalau ya bisa angkat tangan atau jempol. Oke, jadi untuk mengatur waktu untuk di akademik sama di organisasi teman-teman sekalian, satu yang kita butuhkan, manajemen fokus. Manajemen fokus. Jadi ketika kita di organisasi, kita fokus di organisasi. Jangan sampai kemudian, ini mohon maaf ya, kita di Al-Kafi mikirnya akademik, kita di akademik mikirnya di organisasi, salah begitu. Jadi manajemen fokus. Jadi pernah saya punya senior namanya 2004 Mbak Rani Hardikasari waktu itu mengatakan, saya juga pernah mengalami hal yang sama, manajemen waktu yang kemudian mulai keteteran begitu ya. Dan tentunya ada ujian juga begitu ya. Walaupun saya secara grafik IP apa ya, IPK-nya itu IP itu naik pernah jok gitu ya. Turbulensi turun begitu ya. Tapi secara IPK masih stabil ya, di atas 3,3 terus begitu, kira-kira begitu. Nah, maksud saya begini, setiap pilihan kita dengan waktu itu ada di kita, ya. Karena waktu itu akan terus berjalan, ya. Pilihan-pilihan itu kita akan bagaimana caranya memilih begitu. Dan bukan orang lain menentukan, tapi kita sendiri begitu. Nah itu seninya. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita perlu memang mengejar akademik kita, ada waktunya kita memang benar-benar khusyuk di akademik kita. Kalau kita kemudian di organisasi kita perlu menguatkan organisasi, kita juga perlu khusyuk di organisasi. Dan latihan khusyuk ini, latihan fokus ini, itu dimulai dari mana? Salat kita. Semakin kita khusyuk salat kita, semakin kita bisa mendapatkan khusyuk ketika kita di akademik, khusyuk kemudian ketika di organisasi. Itu latihannya di situ, teman-teman. Nah, bagaimana kita khusyuk? Nah, itu kemudian kita memperbaiki salat kita. Yang tadi sholat sendiri-sendiri, mungkin tidak khusyuk, kemudian berjamaah, bagaimana kemudian bisa khusyuk di awal waktu, dan seterusnya. Ya kan? Itu juga bagian dari kita mengatur khusyuk kita di dalam kampus, akademik, maupun di organisasi. Nah, apa tips yang lainnya? Saya punya prinsip. Sebelum saya ngerti tentang pelajaran tersebut, saya tidak akan pernah keluar dari kelas. Dulu ya, kalau dulu kan kelas ya, kalau sekarang kan virtual begitu. Kenapa? Karena saya ketika saya keluar dari kelas itu, ya saya sudah memiliki pikiran yang lain untuk di organisasi. Sehingga misalkan di jam yang sama tentang entah itu kalkulus, entah kimia organik, kimia fisika atau fisika dasar begitu misalkan dan seterusnya begitu ya. Berusaha untuk tetap di kelas, menyelesaikan catatan-catatan kelas itu dan memahaminya sebelum keluar dari kelas. Jadi keluar yang paling terakhir, Pak. Iya, kadang-kadang menjadi yang terakhir keluarnya begitu. Walaupun ketika masuk juga yang paling terakhir, sering terlambat. Mohon maaf ya. Jadi ini jangan contoh ya. Karena saya menghindari untuk istilahnya apa ya? Bolos tidak bermutu begitu ya. Kalau saya mau bolos itu biasanya cari yang bermutu. Misalkan hal-hal yang mendesak benar-benar tidak bisa ditinggalkan di organisasi misalnya begitu, atau menjadi delegasi di dalam olimpiade dan PKM dan seterusnya begitu. Dan jadi kita juga punya manajemen ini ya, manajemen itu kita manfaatkan. Nah, apakah cukup? Tidak cukup begitu. Karena alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan dalam belajar tentang kimia, ilmu fisika sejak masa SMA begitu ya, alhamdulillah begitu ya. Saya menjadi orang yang tidak pernah pelit dengan ilmu. Jadi kalau misalkan pada Isya tidak ada agenda dakwah, maka saya akan membuka buku saya kembali. Kalau tidak ada orang yang minta diajarin, saya akan mengerjakan tugas-tugas hari itu di hari yang sama. Jadi tidak menunggu H-1 atau H- sekian jam gitu dan menyalin begitu ya. Jadi sebisa mungkin malamnya kita kerjakan. Kenapa? Karena pagi atau siang itu masih fresh. Sehingga kalau kita ngerjakannya di malam harinya itu selesai begitu ya. Bahkan mohon maaf, beberapa kali saya mengerjakan di malam hari sampai benar-benar pol ngantuk gitu ya. Misalnya sampai gini-gini gitu ya, ngantuk gitu ya. Dikerjain aja pokoknya terus sampai kemudian oke, habis nomor 2 saya istirahat.
nomor 3-nya belum terpecahkan misalnya begitu ya. Ketika kita tidur, itu di mimpi kita terpikir tentang nomor 3 itu selesai. Nanti ketika kita subuh-subuh lagi ya, bangun-bangun subuh begitu ya, sebelum subuh kita sudah bangun ya. Kalau bisa jam-jam 3 gitu ya. Mulai 2 rakaat terlebih dahulu dan seterusnya jadi pembiasaan begitu ya. Nanti kita mudah mengerjakan soal-soal yang ada kemudian di apa namanya diberikan oleh dosen begitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Di malam hari kita juga bisa mengerjakan tentang tadi pelajaran-pelajaran akademik begitu. Dan alhamdulillah selalu menjadi rujukan buat teman-teman. Waktu itu saya pernah trauma ya teman-teman ya. Jadi ini jadi contoh ya. Saya pernah jadi saya gini, saya tidak pernah akan menyontek, tapi kalau saya dimintai untuk jawaban di kelas ketika ujian, saya masih kadang-kadang tidak tegaan, bahasanya tidak tegaan begitu ya, karena memang kemudian kasihan gitu, kadang-kadang suka merasa kasihan. Itu kejadiannya di semester pertama. Jadi singkat cerita, waktu itu saya masih ingat mata kuliahnya Lisa kalau tidak salah ya, kimia analisa. Saya ketahuan memberikan jawaban. Ketahuannya saya memberikan jawaban begitu ya. Ya mungkin masih begitu polos ya semester 1 gitu ya. Dan mungkin hati juga kalau ngasih jawaban itu kayaknya tangan tuh bergetar gitu ya. Dosa karena dosa begitu ya. Nah, akhirnya saya kasih itu jawaban. Dan naasnya saya ketahuan. Dan ketika keluar nilainya, ya orang yang saya beritahu itu dapat nilai A, saya dapat nilai D. Kapok gitu. Luar biasa kapok sekali. Sehingga setelah itu saya mengatakan sama teman-teman angkatan 2007 waktu itu, teman-temanku 2007, jangan pernah minta jawaban kepada aku ketika berada di dalam kelas. Karena ketika berada di dalam kelas saat ujian, aku akan menjadi orang yang paling tega dan paling pelit kepada kalian itu diajar gitu ya. Itu hamin 1 hari. Hamin sekian jam sebelum kita masuk ke dalam ruangan kelas hendak ujian. Ketika sudah di dalam kelas, tidak akan ada saya bagikan lagi jawaban waktu itu. Nah, sampai waktu itu saya hampir tiap malam begitu ya. Ada yang WA, yang SMS waktu itu, SMS sorry. Yang SMS begitu ya. Ndri, aku mau ke kos, boleh nggak aku diajarin tentang kalkulus, tentang mekanika fluida dan sebagainya gitu kan. Dan karena saya pernah ngomong seperti itu, saya nggak bisa nolak begitu. Sampai ada teman saya itu kadang-kadang juga dia baru request itu jam 9 malam, baru datang ke kos jam 10 malam gitu ya, baru pulang jam 12 malam gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa tidur sampai jam 12 malam gitu ya, karena melayani mereka. Saya nggak memandang itu muslim atau bukan muslim, karena beberapa orang yang minta ke saya untuk diajarin adalah non muslim juga. Artinya itu dakwah kita kepada orang-orang yang kemudian kita baik itu muslim atau non muslim kita ajarin untuk mengajarkan begitu ya. Alhamdulillah sejak bahkan ketika menjadi asisten praktikum dan tidak pernah putus ya sampai lulus dan seterusnya, saya selalu membuka pintu-pintu ruang-ruang untuk teman-teman belajar, baik teman-teman satu angkatan maupun di bawah angkatan saya begitu. Waktu saya tinggal di masjid, mereka silakan belajar di masjid. Saya berikan ruangan, saya berikan meja, saya berikan kursi, saya papan tulis begitu ya. Satu syaratnya, ketika adzan yuk sholat begitu. Jadi kita sambil ngajarin mereka tentang teknik kimia, kalkulus dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu Allahu Akbar, stop semuanya, kita naik ke atas sholat begitu. Nah itu menjadi cara-cara dakwah juga begitu. Jadi itu ya kira-kira teman-teman sekalian ya. Dan dampaknya apa? Dampaknya kita pasti akan kurang tidur, itu pasti. Ya mungkin kalau teman-teman lihat foto saya dulu-dulu gitu ya, itu sangat kurus ya. Saya masih sangat kurus, bahkan tambah kurus karena memang kemudian terlalu banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya ya tadi kurang tidur itu pasti terjadi. Nah teman-teman sekalian masih merasa tidurnya terlalu banyak ya, tidak berkurang pandemi ya, ini masalah begitu ya. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersungguh-sungguh itu tanda-tandanya adalah tatajajafu jadi bahasanya gini, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Anil manoji. Jadi itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Nah, ini kalau kita belum seperti ini begitu ya, artinya kita masih terlalu santai dalam berdakwah. Nah, kan artinya begini, kalau kita bisa berprestasi di dalam akademik kita juga harus bisa berprestasi dalam dakwah kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya tadi ya Mas siapa tadi bertanya ya? Mas Asrori ya. Monggo yang lainnya silakan kalau masih ada yang sharing. Santai aja ya pokoknya ya, jangan terlalu tegang begitu. Sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau Linia izin bertanya.
bagaimana Pak menghadapi berbagai dosen yang kadang sulit dihubungi dan membuat kita kadang jadi kurang sabar. Dan juga yang dari D3 Tekim sebentar lagi sudah harus mempersiapkan mengenai kerja praktek dan tugas akhir. Nah, biar kita tetap semangat dalam menjalani semua tugas dan kewajiban kita bagaimana, Pak? Terima kasih. Agak ada nih, Pak. Oke, ya ini Mbak Maulina ini ternyata mahasiswa D3 Tekim ya. Semoga kita nggak pernah bertemu sebelumnya. Ya, saya agak malu ya kalau teman-teman D3 pernah tahu saya menjadi dosen, sekarang kemudian saya harus memutuskan di amal soleh yang lainnya begitu ya, berprofesi yang lainnya. Tidak masalah ya teman-teman sekalian ya, nanti kita bisa sharing-sharing juga gitu ya tentang dunia-dunia vokasi dan sebagainya. Mbak Maulinia ya, Mbak Maulinia begitu ya. Menghadapi dosen gitu ya. Seninya menghadapi dosen itu kayak menghadapi apa ya? Gitu ya. Memang kita harus banyak bersabar, kita perlu banyak mendoakan, kita perlu banyak kemudian mencari tips dan celah, nah, gitu dia. Karena saya begini berprinsip waktu masih jadi mahasiswa, saya mencoba untuk memahami dosen. Dosen itu kalau dia harus memahami semua karakteristik kemauan mahasiswanya, dia tidak akan mampu. Karena dia harus menghandle jumlahnya bahkan ratusan bahkan ribuan mahasiswa per semesternya. Itu dia. Saya pernah punya pandangan seperti ini. Waktu itu saya belum jadi dosen ya. Jadi saya masih jadi mahasiswa itu ya agak sedikit bijak lah begitu ya. Tapi kalau kita per semester itu kita hanya menghadapi sekitar maksimal 20 dosen. Maksimal 15 dosen. Bahkan maksimal 10 dosen begitu ya. Dalam satu semester. Artinya kemampuan kita untuk memahami jauh lebih mudah daripada kemudian mahasiswanya dengan karakteristiknya masing-masing. Sehingga waktu itu cara saya adalah mencoba untuk memahami bagaimana karakteristik dosen, apa yang dia sukai, bagaimana cara pintu masuknya kepada dosen-dosen itu gitu ya, apakah dosen suka bercanda, apa tidak suka bercanda, dan apakah yang disukainya. Nah, itu juga kita harus ketahui begitu ya. Termasuk kemudian apakah Pak Andi selalu memperhatikan ketika dosen menerangkan, ya sometimes not begitu ya. Kalau dosen yang kemudian tidak apa ya, mungkin kalau bahasa sekarang mungkin kurang asik lah gitu ya pembawaannya dan sebagainya. Saya lebih suka untuk melahap bukunya. Ya, jadi ada salah satu dosen dulu saya punya pengalaman ketimbang saya harus mendengarkan tetap saya dengarkan, tapi di sisi lain saya fokus dengan bukunya. Waktu itu membaca buku fisika untuk universitas itu apa ya? Fashion of Fashion kalau saya salah. Apa Stan Zemansky saya lupa. Nah, saya lebih buka buku itu. Beliau bahas apa, saya buka bukunya, saya pelajari sendiri begitu. Jadi memang seni kita adalah memahami mereka. Nah, kemudian ya tadi apa lagi ya? Kurang sabar ya. Ya semoga kita sabarkan. Karena sabar itu tidak ada batasnya ya. Kita mau nggak sabar ya mau gimana lagi? Karena memang ya begitulah begitu. Dan boleh jadi dengan keberadaan dosen-dosen seperti itu membuat kita sebagai lebih dewasa. Jadi kedewasaan itu nggak bergantung dengan usia teman-teman. Jadi kedewasaan itu tidak berpengaruh sama usia. Boleh jadi usia kita lebih muda, tapi kita memiliki kedewasaan lebih tua daripada lebih matang daripada orang-orang yang lebih tua begitu maksudnya. Sehingga itu menjadi momentum kita untuk melatih diri seperti itu. Jadi tidak harus kita kehilangan kesabaran, kira-kira begitu bahasanya. Dan juga dari tiga Tekim harus KP, harus TA. Oke, baik. Yang pasti tetap semangat ya. Dengan KP, dengan TA itu intinya kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan jejaring-jejaring kita untuk dapat jalur-jalur KP, dapat jalur-jalur tugas akhir. Karena setahu saya D3 itu lebih mudah untuk tugas akhirnya begitu ya dibanding S1 waktu itu. Jadi intinya dikerjain aja. Kalau saya punya prinsip begini dulu itu. Kalau habis ujian ya, saya tahu nih dosennya kalau ngoreksi juga agak asal-asalan itu saya tahu gitu. Dan sempat saya menjadi dosen, ketemu lagi dosen yang sama jadi teman dosen gitu ya. Oh, gitu ya cara ngoreksinya ya. Pantas saya dulu dapat ini ya. Kira-kira begitu sampai seperti itu tuh taunya gitu ya. Tapi kita tetap berdoa sama Allah begitu ya. Saya menariknya gini. Ketika saya sudah aktif di dakwah kampus gitu ya. Kalau kita yakin jawaban kita itu benar begitu ya. Kita yakin ujiannya itu sudah baik begitu ya. Kita sama Allah, ya Allah, semoga nilai hamba tidak tertukar.
Nah, jadi doanya agak sedikit ya minta sama Allah lah, bermasalah sama Allah, ya Allah semoga nilai nggak ketukar ya. Hamba yakin ya Allah mudah-mudahan dapat nilai minimal B atau A begitu. Nah, kalau kita tidak yakin begitu ya, tapi jangan dicontoh lah ya. Jadi saya doa gini, ya Allah, hamba tidak yakin ya Allah dengan jawaban-jawaban hamba. Tapi ya kalau misalkan nanti dosanya agak-agak keliru gitu ngasih A ya nggak apa-apa ya Allah gitu. Kira-kira gitu lah. Jadi kayak semacam tetap berharap ya walaupun kita tidak yakin di dalam mengerjakan ujian-ujian kita baik itu di UTS maupun di UAS begitu. Nah, gitu ya. Jadi intinya semangat aja gitu ya karena saya yakin kepedihan itu tidak akan lama ya. Kalau kita tidak mau perih dalam belajar pada hari ini, kita nanti akan perih di dalam menghadapi masa mendatang. Pilihannya cuma dua. Kita perih sekarang atau perih nanti. Karena kalau nanti itu lebih perih lagi daripada yang sekarang. Sama ketika kita hari ini belajar tentang organisasi, belajar tentang saling-saling dalam berinteraksi ya. Hari ini kita salah masih orang maklumi ya teman-teman. Berpendapat diketawain teman-teman Al-Kafi gitu ya itu biasa gitu. Apalagi teman-teman Al-Kafi nggak pernah seperti itu. Jadi saling memotivasi. Jadi kalau kita tuh latihan public speaking, latihan untuk menkultum, sekarang waktunya, sekarang begitu ya. Kalau salah, jadi dihabisin sekarang salahnya itu. Karena saya yakin semua orang-orang yang sukses, semua orang-orang yang kemudian memiliki kematangan-kematangan dalam jiwanya, dia pernah menghabiskan kesalahan-kesalahan di masa muda. Nah, orang-orang yang nggak pernah menghabiskan kesalahan-kesalahannya untuk belajar di masa muda, dia akan takut nanti akan salah di masa mendatang, sehingga dia akan pedih menahan segala bentuk penderitaan ketidaktahuannya itu begitu. Makanya buat Mbak Maulinia begitu ya, semangat terus lah pokoknya gitu ya, karena memang ini adalah bagian yang sementara, ya paling maksimal cuma 3,5 tahun kan di D3. Setelah itu kan sudah lewat begitu. Akhirnya memang kemudian Mbak Maulina kan sudah pernah melewati sekian belas tahun sebelumnya dan akan menghadapi belas tahun lagi mendatang begitu insya Allah kalau memang diberikan waktu. Artinya ini hanya 3,5 tahun begitu, hanya sebentar saja gitu. Tidak perlu kehilangan semangat, tidak perlu kehilangan berputus asa dan yakinlah kemudian kalau kita di dalam dakwah ini biasanya ada cara-cara Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Dan saya pernah sekali ya waktu itu baik walaupun di S1 maupun di S2 ketika saya masih mengurus dakwah kampus di UPN ya. Walaupun saya di S2 saya tetap ngurusin di Al-Kafi dan di KMI dan seterusnya waktu itu. Saya menghadapi banyak yang namanya keajaiban begitu ya. Yang tadinya tidak yakin dapat nilai A, yang tadinya mungkin misalkan KP-nya susah, teman-teman KP susah, saya dapat kemudahan begitu ya. Ketika di ujian skripsi teman-teman merasa kok horor ya ruangannya, saya kok dapat kemudahan begitu ya. Pas dosennya mungkin lagi moodnya lagi baik gitu ya. Jadi memang kemudian banyak beruntungnya kira-kira begitu. Saya menghadapi oh ya ini mungkin hadiah dari Allah begitu ya karena kita sudah banyak berjibaku di dalam dakwah. Kalaupun kita harus menghadapi kepahitan di dalam akademik, kita nggak boleh juga menyalahkan dakwah ini gara-gara dakwah nih. Jadi kan dua jadi begini-begini jangan. Tetap bersabar bahwa kita meyakini bahwa ini adalah sebuah proses. Dan saya teman-teman sekalian, saya pernah mengulangi mata kuliah yang sama dan saya pernah berada dalam satu ruangan dan saya tidak mengerjakan satu soal pun di UAS begitu ya. Gara-gara saya tidak belajar. Tapi saya waktu itu mengatakan saya akan merasakan pedihnya hari ini, jam hari ini selama sekitar 120 menit 120 menit tidak mengisi kertas, hanya nama saja karena saya tidak belajar. Tapi saya yakin kalau saya ulangi lagi semester depan saya akan belajar, saya akan kemudian mengisi dengan secara penuh. Itu pernah begitu. Jadi kemudian hidup ini adalah belajar gitu ya. Jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah takut untuk kemudian salah karena saya yakin satu caranya, salah perbaiki, salah minta maaf, benerin lagi, salah minta maaf, benerin lagi, salah perbaiki, gitu terus. Jadi cuma itu tuh tips-tipsnya. Jadi buat yang lain-lainnya juga begitu ya teman-teman sekalian ya. Pahami dosen itulah, karena memang jumlah mereka sangat sedikit begitu ya. Tapi teman-teman mahasiswa kalau hanya pengen dipahami oleh dosen, saya rasa mereka tidak mampu begitu ya, karena memang jumlah sangat banyak seperti itu. Begitu ya Mbak Maulinia ya, tetap semangat aja pokoknya buat teman-teman Al-Kafi yang lainnya juga begitu. Silakan yang lainnya boleh. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oh iya, tadi masih tinggal satu pertanyaan, tapi mohon maaf untuk Mbak Rena mungkin pertanyaannya dijawabnya nanti melalui chat. Soalnya di sini juga dan beberapa teman-teman sudah azan di wilayahnya begitu, sudah azan maghrib. Gitu mungkin kita langsung closing untuk acara terakhirnya begitu karena sudah azan di beberapa tempat gitu. Di tempat saya juga udah azan tadi gitu Pak. Baiklah, kita lanjut ke acara terakhir. Nanti mungkin dibagikan notulensinya.
teman-teman yang lain untuk pertanyaan yang belum dijawab begitu. Untuk acara terakhir yaitu foto bersama dan penutup. Silakan teman-teman diperkenankan untuk open cam. Semuanya untuk open cam. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan operator. Nanti langsung di screenshot ya. Yuk teman-teman, dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Yuk, gas, kuy. Wah, Banyak ya. Wajah-wajahnya masih semangat semua ya. Keren lah wajah-wajah. pokoknya kalian. Wajah-wajah harapan Indonesia insya Allah ini. Amin. Yuk, yang belum. Langsung di SS ya, Mbak Tania minta tolong, atau Mbak Desti yang sedang pakai laptop. Kalau Nanti kalau ke saya bantu screenshot juga boleh. Nanti saya kirimkan ke siapa nanti misalnya. Iya Pak, boleh Pak. Oke. Teman-teman tadi sudah screenshot apa bagaimana? Terima kasih banyak Pak. Mungkin agak ini tadi. Dihitung Mas. 3, 2, 1. Oke, siap. Nanti saya Terima kasih kirimkan banyak ya. Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sebagai penutup, agar lebih barokahnya kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman ilmunya bermanfaat dan dapat kita implementasikan di kehidupan baik di dalam kampus maupun nanti kita di dalam masyarakat. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Terima kasih ilmunya. Dengan ini kita tutup acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya kan ya.